اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa an Abi Humayd Abdurrahman ibn Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ista'mala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan min al-Azdi yuqalu lahu ibnu Lutbiyyati ala sadaqah. Falamma qadima qala hadha lakum wa hadha uhdiya ilayya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-minbar fahamida Allah wa asna alaihi summa qala amma ba'du fa in ista'milu ar-rajula minkum ala al-amali mimma wala Allah fayu'ti fayaqulu hadha lakum wa hadha hadiyatun uhdiyat li afala jalasa fi baiti abi aw ummi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana sadiqan. Al-hadis. Hadis selanjutnya yakni hadis yang disepakati kesahihannya oleh dua imam besar, yakni oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang muttafaqun alaih. Didapatkan ini hadis dari salah seorang sahabat dari antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abi Humayd Abdurrahman, dengan nama aslinya Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Qala, berkata dia, yakni Abdurrahman bin Sa'ad as-Sa'idi, sahabat Nabi, ista'mala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menugaskan seseorang minal Azdi, yakni dari suku Azdi, salah satu suku yang ada di Madinah, Azdi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus salah seorang di antara suku Azdi, ya, disuruh dia yuqalu lahu ibnu Lutbiyyah, yaitu yang bernama Ibnu
Lutbiyah ala sodakoti, ditugaskan itu si Ibnu Lutbiyah ini oleh Nabi untuk ditugaskan mengumpulkan sedekah, dalam hal ini tul wajibah, ya, sedekah yang wajib kumpulkan itu. Iya, ya, sama Nabi ditugaskan salah seorang sahabat, kemudian untuk mengambilkan zakat. Memang ambil zakat itu seharusnya begitu. Kalau sekarang ambil zakat nggak itu, ya, ambil zakat menungguin doang, ya, nungguin di tempatnya itu, nungguin orang datang bayar zakat. Seharusnya tidak. Salah satu di antara tugas adalah dia menjemput, mengambil di rumah-rumah orang-orang yang muzaki, yang wajib bayar zakat. Harusnya ini bukan nungguin, ya, harus datang. Karena ambil ini dia mendapat hak. Dia termasuk di antara 8 asnaf mustahik, dia dapat ini ambil. Makanya karena dia dapat, dia juga harus ada kontribusi kerjanya, bukan hanya ngapain, duduk aja. Dia duduk aja nungguin transferan. Sekarang orang bayar zakat udah pakai apa? Transport, masya Allah. Nah ini perlu dikaji lagi itu. Dalam artian bukan kita tidak bicara masalah boleh atau tidak boleh. Ya, kita bicara lebih keadabnya, etikanya. Jangan lagi pakai transfer. Sekarang orang bayar zakat fitrah pakai transfer, ada nggak? Pakai duit aja, ya, bayar langsung pakai uang itu ikhtilaf ulama. Ulama itu berbeda pendapat membayar zakat fitrah pakai uang. Tapi sekarang ada nggak? Ada. Emang itu yang ini daripada beras capek, mendingan ada uang. Padahal ulama berbeda pendapat. Dari 4 mazhab hanya satu yang membolehkan pakai uang. Dari 4 mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, 4 mazhab ini sepakat bahwa zakat itu nggak boleh pakai uang, zakat fitrah, ya, nggak boleh pakai uang. Yang membolehkan pakai uang hanya sebahagian daripada mazhab ulama-ulama Hanafiyah, mazhab Hanafi. Kalau yang lainnya nggak boleh. Yang lainnya nggak boleh, termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak memperbolehkan membayar zakat dengan uang. Jadi kalau memang ada yang pakai bayar uang, paling dia bertaklid ngikutnya kepada Imam apa? Hanafi, Imam Hanafi. Dan itu terkadang juga salah di dalam nisabnya, bukan nisabnya, ukurannya. Jangan disamakan nisab beras dengan nisab uang. Nah sekarang ada orang bayar zakat, bayar pakai uang, tapi hitungan nisabnya nisab beras. Kalau beras kan berapa liter setengah? Berapa liter? 3 liter setengah. Nah itu kan bayar kita, ya, 3 liter setengah bayar untuk beras dengan berasnya, gitu. Nah sekarang mau pakai uang, jangan disamakan nilainya dengan nilai harga 3 liter setengah. Kalau dia nilai 3 liter setengah, taruhlah misalnya beras itu 10.000. Ya, kalau dia ikutin nisabnya nisab beras, ukurannya 3 liter setengah, berarti bayarnya berapa? 35.000. Ukuran nisab beras benar. Tapi ketika dia membayar zakat dengan nisab pakai uang,
maka nisabnya berubah, bukan senilai daripada 3,5 liter. Dia lebih banyak, senilai 5 liter. Berarti kalau begitu dia bayar berapa? 50. Sebab sekarang orang bayarnya sesuai dengan yang bayar zakat kagak tahu, yang menerima zakat. Jadi yang salah siapa? Nah, ini nih bahayanya bukan di sini Pak, nanti di sana, di yaumul kiamat. Khawatir kita nanti termasuk orang yang mani'uz zakat, termasuk orang yang tidak bayar zakat. Padahal secara pengamalan di dunia bayar nggak ya? Bayar. Tapi ternyata nilainya nol, dianggap nggak bayar. Kenapa? Karena tidak sesuai. Sekarang kita ngaku sebagai orang yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah, mengikut kepada mazhab Imam Syafi'i. Tapi ternyata prakteknya di dalam zakat fitrah kita nggak pakai Imam Syafi'i, kita pakainya Imam Hanafi, karena kita pakai uang. Pakai uang kita dengan 35.000 tadi. Ya, nanti yaumul kiamat ketika kita mau membayar itu dipertanyakan, dihisab tentang amal zakat fitrah kita, itu udah bayar. Ente ikut siapa? Ane Syafi'i ya. Bangga banget. Oh, ya udah kalau begitu laporan. Datang. Ya, kan nanti kita di bawah bendera masing-masing. Syafi'i, Hambali, bendera, ya. Ada bendera Nasdem, ada bendera, dan semuanya berada di bawah bendera Nabi kita Muhammad SAW. Tapi semua ada kelompok-kelompoknya, paham ya? Nah, kita sekarang ikutnya di bawah bendera Syafi'i. Diperiksa zakat kita udah bayar, laporan kata Imam Syafi'i, ente udah bayar zakat kita? Udah. Betul. Pakai apa yang dibayar? Pakai uang. Kan aneh nggak pernah menfatwakan bahwa bayar zakat fitrah itu boleh pakai uang. Kata siapa nih? Anda nggak pernah menfatwakan itu. Yang boleh menfatwakan pakai uang, tuh guru Anda tuh, Imam Hanafi. Coba yang lihat sana. Di Imam Syafi'i diterima nggak? Diterima nggak? Jalan dia ke siapa? Imam Hanafi. Sampai Imam Hanafi, kenapa? Enggak, saya mau laporan masalah ini. Terus nanti bayar zakatnya pakai apa? Pakai uang. Oh iya udah. Kalau pakai uang memang saya memperbolehkan bayar zakat fitrah pakai uang. Dah, berapa duit nanti bayar? 35.000. Ukuran berapa tuh? 3,5 liter. Oh bukan memang. Paham gak? Anda gak pernah manfaatkan pakai uang, boleh, tapi nilainya bukan 3,5 liter. Nilainya, harganya berapa? 5 liter. Kalau 3,5 liter beras. Di sana nggak diterima, di sini ini yang bahayanya. Paham gak maksudnya? Nah sekarang bagaimana nyikapinya untuk hal yang seperti itu? Amilnya yang mesti paham. Amilnya dia yang mesti belajar tentang al-ahkam zakat, tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat.
Dia harus belajar penunjukan penentuannya itu. Pengurus masjid menunjuk daripada yang namanya amil itu harus benar-benar. Harus benar-benar. Ya, muzakinya siapa, mustahiknya siapa, harus benar-benar dikondisikan seperti itu. Ini kadang-kadang emang amilnya pintar juga sih. Bikin spanduk itu. Panitia zakat Masjid Al-Huda siap menerima zakat mal, zakat fitrah, infak dan sedekah. Begitu kan? Benar apa salah? Hah? Benar apa salah? Benar, buat amil. Siap menerima, terima doang dia. Kagak menyalurkan. Itu siap menerima zakat Anda. Jadi kalau dia terima, tidak disalurin, boleh aja tuh dia. Karena dia hanya ngapain? Terima doang. Dan ambil termasuk daripada mustahil, berarti dia berhak menerima. Tuh kebanyakannya. Ya. Nah sekarang zakat itu yang sudah dikumpulkan oleh kita. Kalau dalam zakat itu kan ada muzaki, ada apa? Mustahil. Dalam hukum zakatnya ada muzaki, ada mustahil. Muzaki orang yang mengeluarkan zakat, mustahil orang yang menerima. Yang terikat aturan main dalam hal ini haul dan nisab. Karena zakat itu ada haul, ada. Nah, yang terikat dengan haul dan nisab itu bukan mustahil. Mustahil tidak ada urusannya sama haul sama nisab. Dia mah tidak ada urusannya. Yang ada urusannya yang terkena hukum haul dan nisab siapa? Siapa? Muzakinya yang bayar. Makanya pembayarannya di muzaki, orang yang bayar zakat itu harus sesuai waktunya. Berapa? 1 tahun sekali? Ya udah 1 tahun sekali. Terus kalau zakat fitrah, pembayarannya boleh ketika masuk tanggal 1 Ramadan. Ini malam 1 Ramadan nih, besok mulai apa? Puasa, paham ya? Berarti kan besok tanggal 1 Ramadan. Mulai besok dia bayar zakat, boleh. Zakat fitrah. Kalau bicara boleh. Kalau bicara boleh, sejak tanggal 1 Ramadan zakat fitrah boleh dikeluarkan. Ya, biar udah repot lah. Nanti kita ini yang penting sekarang bayar aja dulu ambil. Boleh tuh dia bayar. Dari sejak tanggal berapa? 1 Ramadan. Tapi kalau mau mengambil waktu mutoyaknya, waktu yang paling baiknya untuk menyerahkan itu zakat fitrah itu kapan? Ya, ketika sebelum imam takbiratul ihram, sholat Idul Fitri. Artinya di subuh, di hari 1 Syawal. Sebelum imam sembahyang sunat Idul Fitri. Makruh kalau dia bayarnya sesudah Idul Fitri. Bahkan ada yang mengharamkan kalau siangnya tanggal 1 Syawal baru dia bayar zakat fitrah, haram. Nah, jadi bayar zakatnya buat orang yang bayar zakat, dia terkena tuh hukum nisabnya dan hukum haulnya. Ya, bayarnya dia serahkan zakat fitrahnya, menunaikan zakat fitrahnya itu, yakni harus dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan, sampai tanggal 29 atau tanggal 30 Ramadan. Nah, itu yang paling lama. Kalau mau bagusnya lagi di waktu pagi sebelum sholat apa? Idul Fitri. Tapi kan repot, kan gitu. Makanya biasanya orang-orang tuh membuka panitia zakat biasanya seminggu menjelang
hari raya, betul ya? Baru tuh dipasang di mana-mana. Apanya? Spanduk-spanduknya seminggu sebelumnya. Nah, orang pada umumnya kebanyakan bayar di hari yang terakhir, kan gitu? Nah, itu bagus. Nah, sekarang sudah masuk nih ke panitia amil, zakat fitrahnya, zakat malnya. Nah, untuk pendistribusian, ya, daripada zakat-zakat yang masuk kepada panitia itu, dia tidak terikat dengan haul dan nisab. Dan terikat. Haul dan nisab itu adalah terikatnya kepada siapa? Muzakinya. Kalau untuk penyerahannya enggak. Contoh, enggak mesti orang itu satu mustahib mendapatkannya 3,5 liter, enggak. Yang harus bayar 3,5 liter siapa? Muzaki, bukan mustahib. Jangan sampai mustahib yang anaknya 10 dikasihnya 3,5 liter. Cukup nggak? Nggak cukup. Jadi diperbolehkan dia, kita berikan kepada dia 10 liter, boleh? Boleh, kasih 10 liter. Jangan bicara 3,5 liter. 3,5 liter bukan untuk aturan mustahib. 3,5 liter buat siapa? Muzaki yang bayar, paham ya? Yang kedua, waktunya. Kita biasanya pendistribusiannya itu kita habisin semuanya di malam apa? Malam takbiran tuh, sampai jam 2 masih keliling aja nyerahin apa? Zakat-zakat, ada nggak? Jangan, nggak mesti begitu. Ya udah, yang sekarang di lingkungan kita semuanya sudah kita kasih sesuai dengan data yang sudah kita ada, paham tuh maksudnya? Dan boleh kita berikannya dia. Kapan kita berikannya dia? Sebelum malam takbiran pun boleh. 2 hari sebelum hari raya masih boleh. Karena yang terikat sama waktu bukan mustahibnya. Yang terikat dengan waktu itu siapa? Muzakinya, ya, buat muzakinya itu yang mesti di ini, ya, yang mesti ditentuin. Nah, jadi boleh nggak kalau kita misalnya tuh panitia masjid udah kita bagiin semuanya, masih ada sisa, ya udah dah, jangan dipaksain jam 1 malam juga, jangan dipaksain jam 2 malam, mana besok yang jadi khotib panitia juga, ya, panitia amil juga, panitia zakat juga, panitia Ramadan juga, besoknya jadi khotib juga, Pak Imam juga, sama Bilal, semua pakai. Kalau dipaksain malam-malam tadi ngantuk, khotibnya salah, ini itu udah cukup ya, sampai jam sekian ya. Lalu sisanya gimana nih? Paham ya? Nah itu bisa dilakukan besoknya, bisa dilakukan sebulan, setahun pun masih diperbolehkan. Ya, bagiin baru kita rapiin semuanya. Nah, jadi kok mau maksa untuk yang begitu. Nah, ini Nabi lagi memberikan coba informasi, kata sahabat, istahmalan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan minal ajami. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan seseorang minal azdi, dari suku Azdi. Ya, yuqalu lahu, disebut nih seseorang itu, dipanggil seseorang itu dengan nama Ibnu Lutbiyah. Namanya Ibnu Lutbiyah. Ditugasin ngapain? Ala shadaqati, yaitu untuk mengumpulkan shadaqatul wajibah. Kalau shadaqatul wajibah maksudnya apa? Zakat. Ya, ngumpulin zakat. Datangin dong. Yang orang-orang tuh si bulan. Tanyain untuk bayar zakatnya. Ambil zakatul malnya, zakat fitrahnya, semuanya. Ambil. Harus jalan begitu seharusnya tuh. Ya. Nah, falamma qadima, ya. Kemudian
ketika dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berkata dia, orang yang datang, apa tuh? Hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya. Ini buat Tuhan. Ini semuanya udah dibuat Tuhan. Kasihin. Wa hadza uhdiya ilayya. Dan ini jatah saya, hadiah buat saya. Ya, minta komisi. Paham? Minta hadiah daripada idenya dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hal yang seperti itu, kemudian beliau berdiri di atas mimbar. Fahamidallah wa asna alaihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahamidallah wa asna alaihi. Rasulullah mengucapkan hamdalah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau beliau naik ke atas mimbar, jangan diartikan bahwa itu adalah khutbah, ya. Paham tak maksudnya? Tidak selamanya Rasulullah naik mimbar. Kalau kita kan kalau orang naik mimbar pas lagi ngapain? Khutbah. Paham ya? Jadi tidak selamanya naik. Jadi artinya ketika ada sahabat banyak datang kepada Nabi, dakwahnya di atas apa? Mimbar, ya. Kemudian Nabi naik ke atas mimbar. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mimbar. Fahamidallah wa asna alaihi. Lalu Nabi mengucapkan alhamdulillah dan juga memuji atas Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillah nahmadu dan lain sebagainya. Summa qala, kemudian Nabi melanjutkan, amma ba'du, setelah memuji baca basmalah, setelah membaca hamdalah, setelah membaca salawat kepada Nabi Muhammad, amma ba'du, kemudian Nabi berkata setelah itu, fa inni astaqbilur rajulan minkum, bahwa sesungguhnya kata Nabi, astaqbilur rajulan minkum, bahwa sesungguhnya aku telah menugaskan seseorang daripada kamu sekalian, alal amali, untuk melaksanakan satu tugas, ya, yakni mimma wala'anillahu fayati, untuk menjalankan tugas sebagaimana yang telah Allah tugaskan kepadaku dan aku serahkan tugas itu kepada. Jadi Allah perintahkan untuk membayarkan, menginginkan zakat. Nah kemudian Nabi menugaskan sahabat-sahabat untuk mengambil apa? Zakat. Ditugasin mana? Ya, jadi ditugasin sama Rasulullah seseorang itu. Fayaqulu, kemudian Rasulullah mengatakan, ya, orang yang telah aku tugaskan itu, ya, hadza lakum wa hadza hadiyatun, dia di, gitu. Bahwasanya ini buat Tuhan dan ini buat hadiah buat saya. Afala jalasa fi baiti abihi aw ummihi, kata Nabi, mengapakah dia tidak mau duduk saja di rumah, ya? Untuk apa? Kalau dia berharap untuk mendapatkan hadiah, minta aja sama ayahmu, minta aja sama ibu. Paham kan maksudnya? Ya, kan dia bilang dia setelah ngumpulin itu zakat, kemudian dia apa? Menyerahkan kepada Nabi, ini buat engkau, gitu kan? Ini hadiah buat aku. Sementara yang diminta ini sedekah apa zakat? Yang namanya zakat, pendistribusiannya tidak boleh sembarangan. Penyalurannya ada aturan. Tidak boleh disalurkan zakat itu selain kepada mustahik, yakni kepada orang yang berhak menerima zakat. Nggak boleh. Dan mustahiknya sudah ada. Allah berikan gambaran ada berapa yang anak yatim tidak termasuk 8 asnaf yang ada di Al-Quran. Berarti kalau begitu anak yatim berhak? Nggak berhak menerima apa? Bayangin gitu. Kan kelihatannya sorotnya, masa sih tega banget anak yatim nggak dapat apa? Zakat.
Seharusnya dan sepantasnya menurut logika kita, anak yatim pantas nggak? Hah? Menurut kita pantas nggak? Pantas menurut kita, karena kelemahan kita. Ya, dalam sisi berpikir. Kenapa kau anak yatim tidak termasuk daripada 8 asnaf, 8 golongan yang berhak menerima zakat? Kenapa? Karena tadi yang namanya zakat ada waktunya nggak? Berapa tahun? Berapa waktunya? 1 tahun sekali. Haul zakat itu 1 tahun sekali. Kalau seandainya anak yatim menerima zakat, dia hanya mendapatkan 1 tahun sekali. Nungguin apanya? Zakat. Makanya sementara untuk anak yatim harus kita perhatiinnya setiap saat, setiap hari, bukan 1 tahun sekali. Paham tuh maksudnya, Pak? Jadi harus setiap hari kalau anak yatim. Makanya dia tidak dikategorikan untuk mendapatkan apa? Zakat rumah. Tapi bolehkah kita berikan kepada anak-anak orang yang tidak punya ayah dan tidak punya ibu? Boleh. Tapi zakat yang kita salurkannya itu kita berikan kepada dia bukan melihat keyatimannya, tapi kita lihat karena faktor kemiskinannya atau kefakirannya. Enggak. Kenapa kasih dia? Kan dia anak yatim. Oh enggak, benar dia anak yatim, tapi aneh gak lihat dia yatimnya. Aneh lihat karena dia miskin, karena dia tidak mampu. Bukan dilihat karena apanya? Karena yatim. Sebab kalau dia bayar zakatnya karena yatimnya, maka salah apa benar? Hah? Salah. Karena dia tidak menerima, gitu. Ya, nah itu yang mesti dikaji benar tuh. Nah dia minta hadiah nih. Makanya kata Nabi dibilang, hazar aku, wahada hadiahul uhdiyatni. Ya, dia bilang ada seseorang, kata Nabi, aku telah tugaskan seseorang di antara kamu untuk menjalankan tugas, ya, mengambil zakat. Berarti ambil bukan? Ambil bukan? Ambil. Untuk menjalankan tugas, yaitu mengambil zakat. Baru sebulan. Nah, kemudian dia datang kepada aku. Ketika dia datang, kemudian dia bilang, hadza lakum wa hadza hadiyatul uhdiyatni. Ini bagian buat ini yang saya buat zakat, yang ini buat saya ya. Udah langsung dia main dipotong aja Pak dia. Ini buat hadiah saya minta kayak begitu. Nah kata Nabi, afala jalasa fi baiti abihi aw ummihi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana shadiqan. Kalau memang begitu dia pengen bener, pengen dapetin hadiah, minta aja hadiah sama siapa? Mau bapaknya, mau bapak lu, mama lu, mau sejadi apa? Karena di sini nggak ada yang berbicara masalah hadiah. Zakat ini penyalurannya itu sudah ditentukan, sudah ada aturannya. Jadi jangan bicara masalah komisi. Tinggal kita dikit-dikit. Nah sekarang kita yang namanya untuk petugas ambil, dapat dia udah dapat nggak? Udah masuk dari 8 asnaf ini, 8 golongan ini, ambilin dapat. Berarti kalau begitu ente nggak perlu minta hadiah, emang udah ada di situ. Kalau minta hadiah mendingan ente minta sama siapa? Mau bapak lu, mama lu, gitu. Mana dilarang. Ya, jadi besok ketika kita jangan bicara masalah apa? Hadiah, jangan bicara komisi. Ya, lu nggak ngomongin komisi, nggak ngomongin hadiah, dapat nggak? Dapat nggak? Emang ada hak jatahnya, emang ada haknya. Makanya akhirnya dicoba, diputar-putar mahamnya. Ya udah, kalau begitu kita siap menerima zakat Anda, gitu aja. Nggak usah pakai apa? Nyalurkan. Berarti terima aja, boleh nggak? Boleh. Dia terima dulu itu zakatnya. Karena
panitia amil itu termasuk yang menerima. Jadi kalau dia terima semua, waduh, kencang juga tuh. Ya. Astagfirullah, makanya pengurus masjidnya harus ini, iya, mesti paham, ya, mesti ayat yang seperti itu. Ambilnya juga ditulasi, ambil-ambilnya. Karena ini sekarang ini banyak hal-hal yang seperti itu. Apalagi banyak modus, ya, banyak modus dijadikan sebuah sarana untuk pencarian, ya, untuk yang kayak begitu. Paling gampang kalau mencari dunia dengan label agama, apalagi agama Islam, paling gampang. Umat itu paling gampang untuk diperbuat. Apalagi dia bisa nangis sedikit ngomongnya, ya. Jadi romannya sedih banget gitu. Nah, itu kira-kira nggak tega gitu. Iya, datang banget. Kemarin saya ngajar di BPJS. Ketika saya ngajar, tiba-tiba datang mengaku dari apa namanya Pakistan, udah ngomong bahasa Arab ini, tujuannya mau minta ini, kami dari ini mau minta ini, kami miskin negara sana. Sebetulnya, nah itu pakai bawa suratnya udah lecek banget. Terus saya bilang saya bukan pengurus, saya nggak bisa memberikan izin karena bukan hak saya. Gitu. Nah, saya panggil pengurus, mau pengurusnya dong ya. Karena udah ternyata banyak modus yang terjadi kayak begitu. Ya, nah, artinya kita juga mesti waspada juga, hati-hati dengan cara begitu karena banyak orang yang melakukan begitu, ya, banyak yang melakukan, masya Allah. Bukan nggak boleh kita bersedekah, bukan. Ya kalau memang dia ada di masjid, nggak boleh dia main langsung masuk, main begitu, nggak boleh. Dia harus minta izin dulu kepada siapa? Kepada pengurus wajib hukumnya. Nah pengurus harus bisa, gitu, ya harus bisa diseleksi yang kayak begitu, ya. Jangan main langsung kayak habis nih. Pak Ustaz, dia udah nangis-nangis sama saya. Oh, dia udah tega banget, malah dari jauh lagi dia, dari beli ini itu gitu. Oh, ya, terus ya udah saya izinin aja. Dapat, ya udah terus. Ya saya dikasih juga sih komisi mungkin. Ya, itu sama. Ya, jadi jangan kalau minta hadiah, minta aja sama siapa kata Nabi. Ya gitu, masya Allah. Nah kemudian katanya, hadza lakum wa hadza hadiyatul uhdiyati afala jalasa fi baiti abihi aw ummihi hatta ta'tiya hadiyatu in kana sadiqan. Wallahi kata Nabi, la ya'khuzu ahadukum minkum syai'an bi ghairi haqqihi. Demi Allah kata Nabi, la ya'khuzu ahadun minkum, seseorang di antara kamu sekalian, ya, tidaklah mengambil seseorang di antara kamu sesuatu bi ghairi haq, tanpa hak. Dia udah ngambil aja tuh, ini buat hadiah buat saya. Ya, itu kira-kira benar atau salah? Secara hak apa bighairi hak? Kata Nabi, wallahi la ya'khuzu ahadun minkum, demi Allah tidaklah mengambil seseorang minkum dari kamu sekalian syai'an, sesuatu min bighairi haqqihi, dilakukannya dengan cara yang tidak benar, bukan dengan haknya. Illa laqiyallahu ta'ala yahmiluhu yaumal qiyamah, ya, kecuali nanti dia akan pada hari kiamat dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yahmiluhu yaumal qiyamah fala a'rifanna ahadan minkum laqiyallahu yahmilu bi ghairan ba'iran lahu ra'an atau baqara laha. Ya, demi Allah katanya,
seseorang di antara kamu sekalian yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, niscaya nanti pada hari kiamat dia akan menghadap kepada Allah dengan memikul sesuatu itu, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad, ya, dia akan membawa itu. Maka saya tidak ingin melihat daripada seseorang di antara kamu sekalian menghadap Allah dengan memikul itu, memikul onta, memikul lembu, memikul kambing, ya, dan lain sebagainya. Itu amal Nabi. Kan yang namanya zakat mal, onta masuk ke zakat mal nggak? Masuk nggak? Kambing kena, gandum apa semua. Nah, ini orang ditugasin sama Nabi, suruh ngambilin apa? Zakat. Mau zakat fitrah, mau zakat umar, ambil tuh. Nah, setelah dia dapetin itu semua, pahamnya, dia langsung potong tuh. Ya Rasulullah, ini yang buat kamu nih, saya serahin semuanya. Ini hadiah buat saya ya, ambil sama otak aku. Paham itu maksudnya? Berarti dia mengambil otaknya secara langsung menurut dia sama kambingnya. Itu benar apa salah? Salah. Karena dia ambil. Tentu ketika kiamat dia akan membawa itu semua apa yang dia lakukan hal yang seperti itu menghadap kepada Allah, ya, untuk membawa daripada memikul sesuatu yang telah diambilnya itu. Masya Allah. Nah, Nabi bilang saya tidak mau. Kata Nabi, a'rifan fala a'rifanna ahadan minkum laki Allah ya'milu ba'iran lahu rugha'an aw baqaratan laha. Ya, aku tidak mau di antara umat-umatku, di antara kalian nanti menghadap kepada Allah pada hari kiamat mengambil, membawa hal-hal seperti itu. Yang sekarang dapatkan kamu ambil tanpa hak, otaknya, kambingnya, paham tuh? Entah dia menghadap kepada Allah, dia bawa yang seperti itu. Masya Allah. Nah, kemudian kata Nabi, ya, Rasulullah rafa'a yadayhi hatta ruwiya bayadu, ya, ibtaihi. Nanti orang itu dia akan mengangkat kedua tangannya, tidak terlihat, dia bawa otak-otaknya, kambingnya dia gendong, ngadep kepada Allah, dia bawa tuh barang-barang yang haram itu tadi, yang diambil dia itu, ya, sampai-sampai ya ruwiya bayadu ibtaihi, keangkat, dia angkat dulu, ya, jadi kelihatan apa tuh? Keteknya, ya, ketiaknya, ya. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, Allahumma hal balagtu, ya Allah, saya telah menyampaikan ini, ya Allah. Tuh. Jadi nyampeinnya kayak begini sesuatu yang rada berat, ya, yang rada berat, takut orang tersinggung. Makanya Nabi bilang, Allahumma hal balagtu, ya Allah, aku telah sampaikan apa yang telah engkau amanatkan kepadaku. Ya, sampai itu kepada para pengurus, kepada semuanya, kata Nabi, jangan kalian mengambil hadiah itu, karena itu bighairi hak, itu bukan dengan cara yang benar. Kalian kami tugaskan adalah karena memang petugas, kalian ambil tanpa kalian mengambil pun itu hadiah, tanpa mendapatkan komisi, kalian sudah pasti apa? Mendapatkan, karena memang kalian ada haknya di situ. Jadi jangan mengambil. Kalau Anda mengambil seperti itu, berarti itu cara yang bighairi hak, yang bighairi hak, insyaallah. Jangan sampai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashqi